of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita akan mulai diskusinya. Om Bob, ini ada hasil survei yang cukup mengejutkan nih, di mana top 10 atau top 10 negara yang paling bahagia rakyatnya, ternyata masyarakatnya tuh tidak menganggap bahwa agama itu penting, Om Bob. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, ini survei ini memang diadakan oleh lembaga survei yang bonafit di luar negeri ya. Nah, ini kebetulan yang merilis hasil-hasil survei ini itu sosiolog kita yang terkenal, yaitu Denny J.A. yang sering muncul di televisi itu kan. Ya, itu dia menuliskan artikel yang membahas masalah ini. Ya, kita sebagai orang-orang yang beragama di Indonesia ini ya merasa terkejut ya. Ini apa betul ini kok menyimpulkan dari top 10 negara yang rakyatnya itu paling bahagia, itu kok mayoritas warga negaranya itu menganggap bahwa agama itu sudah tidak penting di dalam kehidupannya dia. Nah, ini kan repot ini ya, bagaimana yang menjelaskan ya. Tetapi ini masalah ini sudah bukan percaya atau tidak percaya ya, tapi hasil dari survei ini kan dilakukan oleh lembaga kredibilitasnya yang tinggi di luar negeri sana. Hasil dari survei atau tulisan ini memang patut ya kita renungkan. Ya, renung-renungkan ya. Ini kok bisa terjadi seperti ini itu bagaimana ya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah bahwa survei ini dilakukan secara ilmiah, ya, tidak abal-abal, dan ini dilakukan oleh lembaga, salah satunya adalah PBB ya, dan dia melalui yang namanya Sustainable Development Solution Network. Dan ini sudah terbit ranking 153 negara berdasarkan kebahagiaan warga negara. Wow. Nah, ini survei ini untuk tahun 2020 ya. Jadi ini kalau sekarang lagi bulan Maret ini ya cukup fresh lah ya. Ini yang ngadakan survei ini juga bukan macam-macam ya. Ini istimewa sekali itu ya. Salah satunya kan dari dunia survei yang paling terkenal itu kan Gallup ya sekarang. Ya, Gallup ini juga lembaga survei yang dipakai oleh beberapa lembaga-lembaga di Indonesia. Ya, untuk mensurvei bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perusahaannya maupun terhadap lembaganya. Ya, jadi Gallup ini termasuk yang kredibilitasnya tinggi. Dan ini hasil-hasil ini kan terus diolah oleh mereka-mereka yang berkecimpung di dalam penelitian baik ekonomi, sosial, budaya maupun yang lain-lain ya. Jadi ini melibatkan banyak orang sehingga muncullah hasil survei tadi itu. Nah, dari hasil yang disurvei ini ada 2 survei yang sangat berperan di dalam kesimpulan yang tadi disebutkan di atas tadi oleh Denny J.A. ya. Mengapa survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat kebahagiaan ya, Om Bob? Ya, karena kalau adanya negara itu kan tidak cuma diukur dari hasil ekonominya saja. Ya, misalnya pendapatan per kapitanya itu besar. Ya, itu kan tidak menjamin orang itu bahagia. Ya, pendapatan ekonominya besar, tapi kalau cara-cara pemerintahnya itu adalah misalnya itu adalah menekan ya dengan pajak yang tinggi misalnya ya. Atau semua yang warga negara yang umurnya antara 18 sampai 30 itu harus kerja bakti
Nah, artinya kerja sama pemerintah tidak bayaran. Nah, misalnya seperti itu kan pendapatan ekonominya negara itu bisa besar, tapi tingkat bahagianya rakyatnya kan jadi susah. Oh iya. Ya, kita ingat dulu zaman perang Vietnam. Itu Amerika kan ada wajib militer. Oh iya betul. Ya, umur tertentu dia harus berangkat perang ke Vietnam. Ya, wajib militer. Nah itu kan rakyatnya juga banyak yang protes kan. Waktu itu Amerika kan negara nomor 1 di dunia secara ekonomi. Tapi kan rakyatnya nggak seneng karena ada wajib militer yang membahayakan jiwanya. Biasanya yang dikirim ke Vietnam itu kan jarang kembali baik ya. Pasti ada mungkin ada cacat tubuhnya, ada juga tinggal namanya. Korban-korban. Ya itu jadi makanya sekarang survei yang dilakukan itu kan namanya Human Development Index ya. Itu adalah meninjau rakyat di dalam satu negara itu tidak hanya dari sisi ekonominya saja, tapi juga dari kesehatannya, pendidikannya, dan juga kualitas pemerintahannya gimana. Ya, jadi apa gunanya pembangunan atau ekonominya maju, tetapi kalau warganya tidak bahagia. Ya, jadi memang survei ini lebih memfokuskan bagaimana perasaan bahagiamu di dalam satu negara. Tentu warga negaranya ya. Begitu ya. Nah, sekarang yang paling bagus itu surveinya kan yang ditanyain itu kan rakyatnya. Betul. Ya, dengan pertanyaan seberapa bahagianyakah Anda hidup di dalam negeri ini? Ya, itu pertanyaannya. Ya. Nah, nanti ternyata pertanyaan-pertanyaan itu kan dikasih skor ya. Kalau skornya antara 10 sampai 0, 10 itu sangat bahagia, 0 itu tidak bahagia sama sekali. Ya. Nah, ini ternyata sudah muncul. Ya. Muncul bahwa top 10 negara yang warga negaranya itu paling bahagia. Ya, ini ada 153 negara yang disurvei. Itu muncullah nomor 1 itu Finlandia. Oke. Nomor 2 Denmark. Nomor 3 Switzerland. Nomor 4 Iceland. Oke. Nomor 5 Norwegia ya. Oke. Nomor 6 Belanda. Oke. Nomor 7 Sweden. Nomor 8 New Zealand. Nomor 9 Austria. Nomor 10 Luxembourg. Dari tadi saya nungguin Indonesia nomor berapa ya, Bob? Nah, Indonesia itu nomor 84. Oke. Ya. Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Abang sambil mengingatkan kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan Anda bisa kirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 55907788. Ikuti juga Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. YouTube channelnya juga ada, Om Bob Indonesia. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Kembali lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kali ini kita masih membahas tentang adanya hasil survei yang mengejutkan, di mana 10 besar negara yang paling bahagia, mayoritas warganya tidak lagi menganggap agama itu penting. Oke, kita lanjut lagi ya. Caranya nyekor kita nggak ngerti, tapi ada angkanya. Ya tadi yang top 10 itu angkanya bersekitar 7.238 sampai 7.809. Ya, angka makin tinggi dia makin bahagia. Nah, di Indonesia itu masuk ranking nomor 84, angkanya itu 5.286. Lumayan ya. Ya, jadi kalau yang paling nomor 1 tuh 7.800, ini 5.286 ya. Jadi skornya cukup banyak ya. Nah, ini dari segi kebahagiaan hidup di dalam satu negara ya. Ini survei ini dilakukan seperti itu. Nah, sekarang ada lagi survei yang lain ya. Survei yang lain itu adalah ditanyakan seberapa penting agama itu di dalam persepsi warga negara tersebut. Ya. Oke. Jadi ini yang ngadakan ya tadi itu
Ya, pollingnya dilakukan oleh perusahaan yang namanya Gallup ya. Pertanyaannya, apakah agama itu penting dalam kehidupanmu sehari-hari? Nah, ini jawabannya boleh dipilih yes atau no, tapi ada juga yang tidak menjawab. Oke. Ya, dan tidak tahu, itu ada juga ya. Begitu ya, berdasarkan survei untuk kepentingan agama ini, maka terdapat susunan ranking dari 149 negara dari berbagai kategori. Nah, survei tersebut bisa mendapatkan hasil bahwa yang paling puncak yaitu agama yang dianggap penting sebanyak 90%, dan yang lain adalah yang menganggap agama sudah tidak begitu penting, itu ada 40%. Ya. Dan sekarang kita bisa lihat dari peta Google, kalau kita lihat dari Google Map, itu nanti negara-negara itu akan kelihatan mana saja penduduknya yang menganggap agama itu penting, yaitu di atas 50%, bahkan sampai 90% menganggap agama itu penting dalam kehidupan sendiri-sendiri, yaitu dari Google Map akan kelihatan. Ya, contoh misalnya, kalau kita lihat itu list negara yang menyatakan agama itu penting, yaitu 90% ke atas ya. Ada India, Arab Saudi, Mesir, Filipina, dan Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia, situasi belakangan ini kan memang yang agama ini dianggap penting sekali. Nah, ini termasuk kategori yang 90% ini yang menurut surveinya Gallup. Ya, oke. Terus contoh list negara yang tidak nganggap agama itu penting dalam kehidupan sehari-harinya, alias di bawah 40% dari warga yang tinggal di negara itu, bisa tampak dari Google Map tadi itu: Jepang, Hong Kong, Perancis, Inggris, dan Amerika. Dan kalau kita melihat situasi dunia yang sering kita lihat di televisi atau berita-berita dari sosmed itu, kelihatannya kok relevan ya. Ya, apa yang hasilnya Gallup survei ini relevan. Ya, kalau kita mikir-mikir, kita renungkan, oh ya kok mestinya seperti ini gitu ya. Ini yang paling menarik. Sekarang kalau kita padukan dua data di atas yang sama sekali dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan tidak ada kaitannya, tetapi kalau kita padukan antara 10 negara yang warganya menganggap paling bahagia, itu dari surveinya World Happiness Report tahun 2020, dengan apakah penduduk negara itu menganggap agama penting dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh Gallup tahun 2009, maka terdapat data yang perlu kita pikirkan juga. Ini tidak bicara mana yang baik, mana yang jelek ya. Ini adalah hasil survei. Hasil data. Ya, terserah nanti kita mau nganggap apa, yang penting ini adalah hasilnya survei ya. Jadi kalau kita sebut yang pertama itu negaranya, nanti persentasenya itu adalah yang menganggap agama itu penting dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu ya. Jadi satu tadi kan kita udah bicara negara yang paling bahagia itu kan top 10-nya tadi itu kan Finlandia tadi. Nah, sekarang ini Finlandia itu 28% yang menganggap bahwa agama itu penting di dalam kehidupannya sehari-hari. Wow. Denmark 19%. Switzerland 41%. Iceland ini tidak ada datanya. Norwegia 22%. Netherlands 33%, Sweden 15%, New Zealand 33%. Sedangkan Austria 55%, cukup tinggi ya. Dan Luxembourg itu 39%. Ya, kita bisa melihat dari itu. Jadi 8 dari 9 negara yang warga negaranya paling bahagia tadi itu mayoritas tidak menganggap agama itu hal yang penting dalam hidupnya. Hanya satu, yaitu Austria yang di atas 50%. Tadi itu 55%. Nah, ini kan kejadian yang aneh ya. Ya bukan aneh, ini kejadian fakta.
Ya, fakta aneh tapi fakta, aneh tapi nyata. Bahkan di Swedia hanya 15% Iya, 15% yang menganggap agama itu penting. Di Denmark kan terkenal tuh negara yang kebebasannya luar biasa kan. Itu memang hanya 19% yang menganggap agama itu penting di dalam kehidupannya sehari-hari bagi penduduknya. Oh. Well, Om Bob, kita break dulu sebentar ya. Jangan lupa kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim via WhatsApp ke nomor 0878 55907788. Jangan lupa juga ikuti Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Anda juga bisa mengikuti melalui YouTube channel di alamat Om Bob Indonesia. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Awang Ajiwasita masih bersama dengan Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Masih kita diskusikan seputar hasil survei yang menyebutkan bahwa 10 besar negara paling bahagia, ternyata mayoritas warganya tak lagi menganggap agama itu penting. Nah, kita lanjutkan lagi diskusinya. Jadi kalau kita rata-rata dari tadi hasil persentasenya itu kelihatan bahwa 10 negara tadi yang paling bahagia itu warga negaranya tidak menganggap agama itu penting di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini fakta dari hasil survei ya. Kita boleh percaya, boleh tidak, tetapi ini paling sedikit jadi bahan renungan kita sendiri apa yang sedang terjadi ya di dunia ini. Lah, ceritanya kan dunia sekarang itu kan sudah tanpa batas ya. Borderless ya. Itu internet merajalela itu dari kota sampai desa. Itu sekarang sudah terbuka sekali informasinya. Kejadian-kejadian yang menjadi value beritanya besar dalam tempo tidak sampai dari berapa menit itu sudah sampai seluruh dunia. Oh iya. Betul, ya, jadi kita di Indonesia juga bisa lihat apa yang terjadi di Amerika real time. Ya, misalnya kemarin ada pada saat pemilihan presiden. Oh iya. Ya, di mana Presiden Trumpnya itu berbuat yang sedikit kurang elok kalau dilihat ya, itu juga langsung tahu. Terus ada beberapa tindakan-tindakan ras diskriminasi yang dilakukan di Amerika sana, semua kita tahu. Ya, demo anti memprotes diskriminasi yang terjadi semua tahu. Sebaliknya juga di Indonesia kalau ada kejadian-kejadian yang news value-nya besar, seluruh dunia langsung tahu. Nah, ini kan terus bisa menimbulkan semacam survei. Orang yang tertarik, orang-orang sosiolog yang hebat-hebat langsung mengadakan survei apa persepsinya dunia terhadap segala sesuatu yang terjadi itu, ya menjadi bahan pelajaran. Oke, well, Om Bob, kita kembali ke hasil surveinya yang tadi. Terus gimana dengan negara-negara yang masyarakatnya 90% itu menganggap bahwa agama itu penting? Seberapa bahagia mereka ya? Ya, ini kalau kita lihat dari data ini ada ini. Misalnya ini India. Oke. Ya, India itu kan 90%. Ya, agamanya Hindu. Betul. Ya, nah ini tingkat kebahagiaannya urutannya tadi kan ada 153 negara. Betul. Nah, ternyata ini menduduki posisi 144. Oh. Ya. Okay. Nah, sekarang Filipina, mayoritas agamanya adalah Katolik. Betul. Dari survei berapa pentingnya dia itu 96%-nya itu merasa penting. Ternyata tingkat kebahagiaannya nomor 52. Oh. Ya. Okay. Bukan 10 ya. Nah. Terus sekarang Arab Saudi, mayoritasnya Islam. Ya. Dari tingkat kepercayaan tadi itu, tingkat pentingnya agama dalam kehidupannya itu 93%. Oke. Ternyata dia di ranking 27. Oh. Sedangkan Thailand, agamanya Buddha mayoritas. Di dalam survei seberapa pentingnya agama di dalam kehidupan mereka itu 97%. Cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Itu rankingnya di 54. Oke. Di bawahnya Filipina. Ya. Nah, kalau Indonesia, Om Bob?
Nah, Indonesia yang mayoritasnya Islam, Oke. itu dari hasil surveinya tadi itu kan 99%. 99%. Itu menganggap agama sangat berpengaruh di dalam kehidupan sehari-harinya. Oke. Ternyata rankingnya dari kebahagiaan itu 84. 80. Ya, jadi ini hasil survei. Survei, yes. Ya, kita boleh percaya, boleh tidak. Walaupun ini yang pengadaan survei kan lembaga yang kredibilitasnya tinggi. Ya, nah kita sebagai bahan saja untuk diketahui ya. Wah, ini jadi fenomena yang sangat menarik ya Om Bob ya. Ternyata warga negara yang paling bahagia di ruang publiknya tidak lagi menganggap bahwa agama itu penting ternyata. Ya, ini kalau bisa dijelaskan bahwa 3 kunci yang menjadi penentu seorang bahagia atau tidak itu sebetulnya adalah social trust. Oke. Ya, social trust itu adalah keakraban, kepercayaan antara warga negara, antara si A dan si B di dalam satu negara yang saling percaya. Oke. Pertemanan yang bagus, ya. Tidak memperdulikan latar belakang dan identitasnya warga itu, ya. Terus juga ekosistem ruang publik yang membuat nyaman. Jadi tidak terjadi perbedaan, ya, saling menghormati, macam-macam itu menjadi salah satu kunci dari kebahagiaan itu sendiri. Jadi social trust yang tadi dijabarkan itu akan rusak jika terjadi hal yang sebaliknya. Ya, jadi misalnya semangat kebencian yang dikaur-kaurkan terus, ya, ya, terus permusuhan itu selalu diteriak-teriakan, ya, ajakan-ajakan untuk berbuat sesuatu terhadap golongan-golongan tertentu, ya. Terus juga dinding pemisah yang sepertinya besar dan tinggi sekali antara hubungan antara semua masyarakat di dalam satu lingkungan, ya. Yuk membeda-bedakan antara satu dan lainnya, itu semua akan merusak social trust. Ya, nah social trust yang paling kentara baik itu kan kalau zaman dulu itu kan kehidupan di desa. Ya, kehidupan di desa itu coba pintu-pintu rumah kita kalau malam tidur tidak perlu dikunci. Iya betul. Sepeda motor atau sepeda diletakkan di depan pekarangan tidak usah dikunci. Tidak mungkin ada orang yang mengambil. Tidak ada orang yang mencuri, ya. Ini kan kita kalau banyak terdengar ceritanya itu kan sekarang masih terjadi, ya, itu di Pulau Bali kan. Itu kan di sana nggak ada lagi yang namanya pencuri, ya, sehingga di sana social trust-nya tinggi, toleransinya tinggi, ya. Kalau barang ketinggalan di satu tempat itu ya nggak ada orang yang ngambil, Aman-aman aja. aman. Ya, itu social trust. Tunggu dulu Om Bob, kita akan break dulu sebentar sambil terus Awang ingatkan kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Out of the box versi pendek atau singkat juga bisa Anda ikuti dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti melalui YouTube channel Om Bob Indonesia. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Terima kasih Anda masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kita masih di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Dan yang sedang kita bahas kali ini adalah adanya hasil survei yang menyebutkan bahwa 10 besar negara paling bahagia, mayoritas warganya ternyata tidak lagi menganggap agama itu penting. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kita lihat 10 negara tadi yang top tadi itu, ya, sepertinya itulah yang terjadi. Orang kemana-mana tidak merasa khawatir, ya, tidak dikucilkan, tidak dibully, juga tidak ada persekusi. Nah, itu yang akan merusak social trust. Terus hubungan antara manusia tidak dilihat dari karakter dan perilakunya. Bagaimana dia sopan santunnya, bagaimana dia mau menolong sesamanya. Tetapi yang dilihat adalah kamu siapa, agamanya apa. Ya, ditafsir kanan kiri macam-macam, keakraban social trust tadi ya makin tipis.
Oh, nah yang paling berat yang bisa merusak social trust ini apa ya, Bob? Ya, sebetulnya semua ini nggak bagus ya. Tetapi yang merasa paling banyak berandil besar di dalam merusak social trust tadi itu ya kalau ada kelompok-kelompok yang berpandangan sempit. Ya, kelompok yang menganggap bahwa kepercayaannya dia itu yang paling benar. Oke. Yang lain salah. Oke. Yang lain itu patut tidak perlu ada, misalnya seperti itu, ya. Itu kan banyak kejadian-kejadian ya. Ini yang akan membuat semua orang jadi tahu kan. Jadi itu yang berperan sangat merusak, ya. Jadi kalau tidak sepaham dengan kelompok-kelompok yang tadi itu, maka dianggap itu adalah bukan warganya. Berarti ada satu garis pemisah yang sangat jelas, ya. Jadi ini yang mengakibatkan social trust-nya menjadi rusak. Ya, terutama kalau sudah menyampaikan bahasanya itu fanatik ya. Nah, kalau fanatik mau diterjemahkan lagi itu biasanya itu yang muncul pokoknya. Pokoknya ini nggak bisa. Pokoknya itu nggak boleh. Pokoknya wilayah sini tidak boleh ada ini. Wah, misalnya begitu ya. Nah, ini kan tidak toleran. Nah, ini orang-orang yang model seperti ini yang sangat merusak social trust ya. Terus yang kedua itu adalah freedom to make life choice. Freedom to make life choice. Jadi setiap orang dewasa itu akan menjadi nyaman kalau dia dibiarkan menjadi dirinya sendiri, be yourself. Sejauh orang itu tidak melakukan pemaksaan kehendaknya kepada orang lain atau tidak berbuat kelakuan-kelakuan yang kriminal, itu ya dibiarkan. Jadi diberikanlah kebebasan. Ya, di Indonesia kan juga sudah ada ya, kebebasan berbicara kan ada. Ya. Ya, jadi tidak apa-apa, silahkan. Tapi kalau mau berkelakuan begini begitu ya baik, tidak apa-apa, asal dia tidak melakukan pemaksaan. Ya, tidak ada persekongkolan untuk memaksa baik secara langsung ataupun tidak langsung. Apalagi kalau pemaksaan yang direstui dalam tanda petik ya oleh peraturan apa gitu ya. Itu kan membatasi yang namanya freedom to make life choice. Ya, ini juga menjadi repot. Ini menjadi salah satu unsur, termasuk misalnya di dalam agama dan kepercayaan. Ya, di Indonesia itu kan sila pertama dari Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa kan. Betul. Nah, artinya orang yang hidup di Indonesia itu kepercayaan dan agamanya itu dilindungi oleh undang-undang, oleh pemerintah, oleh aparat dan yang berwajib. Maka sekarang kan di dunia itu kan ada agama dan kepercayaan itu kan ada ribuan itu. Kalau nggak salah ada 4.300 sekian gitu ya. Dan kalau ada orang yang percaya dengan agama-agama atau kepercayaan yang tadi itu, ya jangan dibully, jangan dipersekusi, ya. Lah ini akan meningkatkan tingkat kebahagiaan orang itu hidup di negara di sini, ya. Kenapa begitu ya, Om Bob? Ya, kalau secara orang awam kan orang kalau sudah mempercayai agama tertentu atau kepercayaan tertentu itu kan hubungannya dia manusia tadi itu dengan Tuhannya. Iya. Perkara nanti dia kalau meninggal, apakah masuk surga atau masuk neraka, itu kan urusannya orang yang percaya dengan apa yang dia dipercayakan itu kan. Ya, jadi bukan orang lain yang ngatur, ya. Jadi tidak ada orang yang ngatur, tidak ada ormas yang ngatur, ya, tidak juga negara. Jadi ini kebebasan individu. Itu kan freedom to make life choice kan. Situasi yang tidak enak, misalnya terjadi pembakaran tempat ibadah, ada pembubaran kumpulan-kumpulan tertentu yang bukan pandemi ya. Ya, ini kan kalau pandemi kan kumpulan karena menimbulkan penyakit ya. Tapi kumpul-kumpulan, pada dasarnya manusia itu kan manusia sosial. Ya, di mana diperlukan perkumpulan-perkumpulan untuk kongko-kongko ya, untuk ngopi-ngopi itu ya. Jangan sampai
terjadi hal-hal yang tadi itu, persekusi, diusir, tidak boleh tempatnya dibakar, ya, dibully, ya. Nah, ini semua akan merusak poin kedua tadi itu, freedom to make life choice. Oke. Nah, ini salah satu kuncinya. Sebaliknya, kalau ruang publik itu tidak diwarnai satu identitas tersendiri, ya, yang tidak memungkinkan untuk main hakim sendiri, nah, itu bisa dikategorikan terjadi kebebasan untuk be yourself. Jadilah dirimu sendiri, itu merasa bisa dilakukan. Nah, kalau ini terjadi, ya sesuai zaman sekarang ini kan zaman yang beragam. Betul, Ya, betul. lah ini bisa membuat penduduknya happy. Oke. Ini kan semua kan perlu direnungkan ya. Kalau memang kita mau happy ya. Nah, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Tapi kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung saja dikirim melalui WhatsApp di nomor 0878 5590 7788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda pun juga bisa mengikuti melalui channel YouTube Om Bob Indonesia. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anda masih mendengarkan Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Hasil survei yang menyebutkan bahwa 10 besar negara yang paling bahagia di dunia, ternyata mayoritas warganya tidak lagi menganggap agama itu penting. Masih kita bahas di episode kali ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang ketiga adalah adanya social support. Semua warga negara itu akan merasa nyaman jika ada support atau dukungan itu dari lingkungannya, terutama yang menyangkut kesejahteraan, kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Oh, kalau di Indonesia gimana, Om Bob? Ya, di Indonesia ini terutama kalau yang namanya BPJS Oke. itu luar biasa. Ini sudah dilakukan sama pemerintah. Ya, BPJS itu kan rakyat relatif bayarnya tidak begitu tinggi, terjangkau lah ya. Tapi layanannya istimewa. Di seluruh dunia itu tidak ada asuransi kesehatan yang sehebat di Indonesia. Ya, tapi sayangnya kan BPJS itu kan sepertinya ya juga ada ada itulah ya ya katanya ada sesuatu yang bagaimana gitulah ya. Nah, terus juga mengenai pemerintah untuk kesejahteraan ini, terutama dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, Indonesia nomor 1 dari seluruh dunia. Seluruh dunia masih bingung bagaimana mencari vaksin. Pemerintah kita sudah yang pertama. Dirikan oleh seluruh dunia. Indonesia kok hebat bisa punya vaksin sedemikian cepatnya. Ya, waktu ini teman-teman, waktu you sekarang lagi dengar omong-omongan kita ini, mungkin you sudah divaksin. Ya, kalau you mau tahu itu Filipina itu sempat ngancam Amerika, dia mau beli vaksin dari perusahaan Pfizer di Amerika. Kalau tidak dapat vaksinnya, maka pangkalan militer Amerika yang di Filipina akan diusir, ditutup. Wah, Segitunya ya. iya, tapi Indonesia nggak usah macam-macam. Tiba-tiba Jokowi sama Erik itu udah bisa menyelesaikan masalah ini. Juga Menteri Luar Negeri kita yang perempuan itu kan luar biasa itu. Tapi yang bisa masuk kriteria untuk perhitungan tingkat kebahagiaan itu juga masih ada yang namanya social support tadi itu. Ya, misalnya itu pendidikannya bagaimana, ya, terus bagaimana bantuan-bantuan untuk UMKM, itu juga termasuk perhitungan. Ya, jadi kalau mau sampai jajaran naik ke tingkat yang tinggi, negara yang penduduknya
merasa paling bahagia. Kalau mau ranking ketinggi ya nggak cukup cuman BPJS sama menyediakan vaksin secara gratis yang cepat ini nggak cukup, masih banyak ya. Jadi ada 3 hal itu yang harus diperhatikan. Oke, di-recap lagi berarti social trust, freedom to make life choice, dan social support. Nah, Om Bob, dari data yang sudah kita sajikan, terus ada 3 poin penting tadi, apa yang bisa kita simpulkan ya? Ya, kalau ini yang ditulis oleh pakar kita sosiolog Denny J.A. tadi itu, tampak ya bahwa 3 variabel di atas tadi yang bisa menjelaskan mengapa justru pada negara yang ruang publiknya tidak lagi diwarnai agama tertentu, yang mayoritas warga menganggap agama tidak lagi menjadi yang paling penting dalam kehidupan sehari-harinya, mereka kok justru yang paling bahagia. Lalu berdasarkan data-data tadi, Om Bob, apakah bisa dibilang pengaruh agama di ruang publik itu buruk ya? Wah, kalau ini ya kita tidak berani menyimpulkan. Ya, kalau dari tulisannya Denny J.A. yang menulis artikel ini, ya itu tergantung dari bagaimana agama itu ditafsirkan. Kalau bisa ditafsirkan dengan positif, ya menjadi positif. Yang buruk adalah yang menafsirkannya dengan main hakim sendiri, ya, juga membenarkan elemen-elemen kekerasan dan menyebar sentimen permusuhan, itu akan menjadi sangat fatal terhadap tingkat kebahagiaan warga negaranya. Lalu bagaimana sikap kita supaya kita ada dalam sebuah negara yang tingkat kebahagiaannya tinggi, Om Bob? Ya, berdasarkan tulisan dari sosiolog terkenal Denny J.A. ini, maka kalau para pemeluk agama yang ada sekarang ini adalah spiritnya itu adalah spirit yang memperkuat social trust dan freedom to make life choice, tentu akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Sepertinya kalau nggak salah ingat bahwa Gus Dur sepertinya pernah ngomong bahwa tingkat agama yang paling tinggi itu adalah menuju ke humanisme. Bagaimana kita memperlakukan sesamanya, mencintai sesama manusia, mengasihi sesama manusia, merawat sesama manusia. Tidak peduli agama yang dianut apapun, asal dia mengutamakan humanisme, itu adalah yang paling tinggi tingkatannya. Tidak peduli agama apapun yang kita anut. Oke, Om Bob, sepertinya kita sudah kehabisan waktu nih. Jadi sekian untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Anda juga bisa mendengarkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Kalau Anda akan mengikuti melalui YouTube channel, alamatnya di Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.